salam damai sejahtera saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan APP tahun 2021. Semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Pada kesempatan ini saya akan membahas pertemuan ketiga dengan subtema persaudaraan dengan alam ciptaan. Bacaan kitab suci akan diambil dari Matius bab 6 ayat 25 sampai 28 tentang hal kekhawatiran. Berbicara tentang alam ciptaan, kita kembali diingatkan bahwa kehidupan kita sebagai manusia sebenarnya tidak akan pernah terlepas kaitannya dengan alam ciptaan tempat kita tinggal. Namun ironisnya, kita sebagai manusia seringkali hanya memandang alam ciptaan dengan sebelah mata. Oleh sebab itu, manusia tuh sering menganggap bahwa alam ciptaan adalah sesuatu yang terpisah, bukan merupakan bagian yang utuh dari kehidupannya yang seharusnya dijaga, dipelihara, dan juga dirawat. Alam seringkali dilihat hanya sebagai objek yang mendatangkan keuntungan, yang harus dikuasai dan dikeruk manfaatnya. Alhasil, realitanya alam ciptaan dengan manusia tidak berada dalam relasi yang sesuai dengan rancangan pencipta. Pertemuan ini mengundang kita untuk merefleksikan tindakan kita terhadap alam ciptaan, agar kita semakin mengasihi alam ciptaan sebagai saudara kita sendiri, dan juga tentunya mengundang kita untuk semakin terlibat dan menjadi berkat bagi alam ciptaan ini. Tindakan hidup bersaudara dengan alam ciptaan merupakan bentuk ungkapan iman kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita semakin mengasihi alam ciptaan ini? Mari kita belajar dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 28. Bacaan ini menegaskan bahwa Allah Bapa senantiasa memperhatikan kawanan ciptaannya, seperti burung-burung di udara, bunga bakung di ladang, dan tentunya seluruh alam ciptaannya. Kasih dan perhatian Allah terhadap ciptaannya, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi alam ciptaan. Kita akan dapat mengasihi alam ciptaan yang telah Allah berikan kepada kita ini apabila kita tidak lagi khawatir dengan diri sendiri, melainkan menggerakkan hati kita untuk saling melayani, memperhatikan, melindungi, merawat, dan memelihara tentunya alam ciptaan atau lingkungan hidup di sekitar kita. Mengapa kita perlu terlibat dalam menjaga dan merawat alam ciptaan ini? Keterlibatan untuk menjaga dan memelihara seluruh ciptaan ini merupakan salah satu tugas perutusan kita. Mengapa kita? Nah, itu karena kita sebagai manusia telah dikaruniai akal dan kehendak yang baik yang kita terima dari Sang Pencipta itu sendiri. Oleh sebab itu saudara-saudari, sudah sepatutnya kita harus berjalan lurus, sejalan, selaras dengan kehendak Pencipta, yaitu Tuhan ya. Dan ada satu hal lagi yang perlu kita ingat di saat kita mengelola alam ciptaan ini. Pertama, manusia bukanlah tuan atau penguasa atas alam ciptaan. Allah lah yang menjadi penguasa dan Tuhan dari segalanya. Kita ini adalah rekan kerja Allah yang Tuhan ajak untuk berpartisipasi aktif dalam karyanya di dunia ini. Salah satunya adalah menjaga dan merawat alam ciptaan ini. Semangat persaudaraan dengan seluruh alam ciptaan pernah juga digemahkan oleh Santo Fransiskus. Baginya, semua ciptaan adalah saudara atau saudari, bagian dari anggota keluarga Allah itu sendiri. Santo Fransiskus merasakan dan mengalami persaudaraan yang intim dengan seluruh alam ciptaan. Nah, tadi kan dari Santo Fransiskus. Sekarang dari Paus Fransiskus juga pernah menyuarakan mengenai hal ini, yaitu melalui ensiklik Laudato Si, menyadarkan akan pentingnya peran dan tanggung jawab manusia dalam merawat elemen-elemen bumi sebagai saudara-saudari.
karena martabat mereka itu sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh baik. Memperlakukan ciptaan sebagai saudara-saudari berarti tidak hanya menggunakannya, tetapi juga memelihara dan merawatnya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi alam ciptaan ini? Yang pertama, kita bisa mengambil contoh dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau GIDKP yang dilansir dari kompas.com bahwa Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik ini bekerja sama dengan TikTok Indonesia untuk menggelar kampanye bersama yang mengajak anak-anak muda Indonesia untuk lebih peduli soal lingkungan hidup. Nah, melalui gerakan ini mereka tuh mengundang anak-anak muda kayak challenge gitu untuk mengurangi limbah plastik. Tentunya ada pesan penting yang harus kita ambil dari hal ini. Gerakan-gerakan tersebut tidak boleh hanya berhenti pada media sosial saja, namun harus berakhir pada tindakan nyata yang dilakukan oleh setiap kita. Nah, yang kedua, kita juga bisa mengadakan gerakan tanam pohon atau GTP. Jadi ini tuh sebuah gerakan di mana tuh satu keluarga bersama-sama menanam satu pohon bersama-sama gitu loh. Jadi kayak bareng-bareng dalam satu keluarga kita menanam satu pohon untuk alam ciptaan ini. Nah, yang berikutnya adalah yang ketiga, itu adalah menggemakan kembali gerakan taruh sampah jadikan berkat diiringi dengan gerakan pantik foam. Aksi nyata ini dapat dilakukan secara pribadi maupun dalam anggota keluarga masing-masing. Nah, upaya dan usaha dari gerakan-gerakan ini adalah sebagai bentuk pertobatan ekologis pada masa Prapaskah tahun 2021 ini. Sehingga alam ciptaan bisa menjadi habitat baru bagi hidup kita sehari-hari. Gerakan ini juga membutuhkan komitmen pribadi dan bersama, sambil menyadari dan membatinkan semangat persaudaraan yang ingin dihidupi dengan seluruh alam ciptaan. Jadi ingat ya, kita itu tidak ingin menaruh alam ciptaan sebagai sesuatu yang terpisah, melainkan bagian yang utuh dalam kehidupan kita. Nah, kita juga sadar dan yakin bahwa Tuhan telah memelihara semua ciptaannya tanpa terkecuali. Sehingga kita ingat sebagai rekan sekerja Allah, sebagai sahabat Allah, kita juga dipanggil untuk semakin mencintai, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat terutama kepada seluruh alam ciptaan Tuhan. Sekarang kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk coba kembali kita renungkan bersama dan refleksikan kembali kira-kira hal apa sih yang sudah pernah kita perbuat untuk alam ciptaan ini. Nah, setelah itu kita coba renungkan dan refleksikan kembali kira-kira apa sih yang akan saya perbuat untuk kedepannya. Yuk, saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, kita mencoba untuk berkomitmen melakukan hal-hal kecil namun konsisten setiap harinya untuk mempererat hubungan kita yang berkesinambungan dengan alam ciptaan Tuhan. Demikian untuk video pertemuan ketiga APP tahun 2021. Tuhan memberkati. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.